Raih penghargaan Gerd Müller, Gyökeres malah kena sindir. Arteta bela Gyökeres, Victor Gyökeres tidak bertaji saat melawan Manchester City. Pep Guardiola dihujat karena pakai taktik haram. Arsenal terancam kehilangan Noni Madueke 2 bulan akibat cedera lutut. Carabao Cup Port Vale versus Arsenal dini hari nanti. Halo Gunners semua, berjumpa lagi dan lagi dengan The Gunners Indonesia. Kali ini kami sudah menyiapkan berita terupdate seputar Arsenal FC untuk kalian semua. Selamat menyaksikan. Raih penghargaan Gerd Müller, Gyökeres malah kena sindir. Penghargaan Gerd Müller dibagi 2 kategori untuk putra dan putri dan itu diperuntukkan untuk penyerang terbaik di dunia. Bintang Arsenal Victor Gyökeres memicu kehebohan setelah memenangkan Gerd Müller Trophy di Gala Ballon d'Or 2025 di mana ia dinobatkan sebagai striker terbaik Eropa. Ia memang punya catatan gol fantastis bersama Sporting CP dan timnas Swedia. Namun banyak warganet yang heran sekaligus mengkritik keputusan tersebut. Akun penggemar Manchester City @DXBrine SZN menulis di X, Victor Gyökeres menang Gerd Müller Trophy. Sepak bola sudah nggak waras. Seorang pengguna lain @Miss Mary Catherine berkomentar, Gyökeres striker pria terbaik. Sebagai generasi kita harus bertanya, kita ini apa-apaan sih? Fan Crystal Palace RWLCP-FC menambahkan, Gyökeres di atas Kane untuk striker terbaik itu benar-benar gila. Sebaliknya, fans Arsenal bersuka cita. Akun AFC Gunman menulis, pemain terbaik dunia, semua fans Spurs harus memanggilnya Sir Victor Gyökeres ketika nge-tweet. Tapi supporter Teganas lain justru menyindir sang pelatih Mikel Arteta. Bayangkan punya monster ini tapi gagal menciptakan sistem yang cocok untuknya. Arteta bela Gyökeres, Victor Gyökeres tidak bertaji saat melawan Manchester City. Manajer Arsenal Mikel Arteta serta-merta membela pemainnya itu. Gyökeres tampil 90 menit tapi cuma membuat 24 sentuhan bola pada saat Arsenal bangkit dari ketinggalan untuk memaksakan skor akhir 1-1 melawan Manchester City. Jumlah Gyökeres menguasai bola itu jauh lebih sedikit dibandingkan para pemain non-kiper lain di lapangan. Ia juga membuat 0 tembakan, 0 giringan bola, dan sebaliknya kehilangan bola 13 kali. Persentase operannya pun cuma 62%. Ya, ada banyak kiriman bola yang bagus menuju kotak. Aku secara khusus mengingat 3 diantaranya dan ia amat sangat dekat untuk bikin gol lawan City, ucap Arteta seperti dilansir Gol. Untuk bisa mendapatkan peluang matang amatlah sulit, tapi ia jelas berusaha semaksimal mungkin dan kami pun harus memberinya suplai lebih banyak itu saja. Hari ini ada banyak situasi di mana peluang-peluang itu ada pada momen lain justru operan akhirnya yang kurang. Dalam banyak momen pertandingan hari ini berjalan amat terbuka, sebutnya. Pep Guardiola dihujat karena pakai taktik haram. Manchester City bermain ultra defensif saat menghadapi Arsenal. Pep Guardiola selaku manajer tim pun diolok-olok karena memainkan haram ball. Manchester City dikenal selalu mendominasi. Pasukan Pep Guardiola malah menerapkan taktik parkir bus alias ultra defensif. Atas dominasi tersebut, pelatih dan pemain Arsenal langsung merasa pongah. Selain itu, Pep juga mengeluh mengenai jadwal padat. Roy Keane mengkritik Pep Guardiola terkait jadwal padat pertandingan. Dia meminta manajer Manchester City tersebut tidak mengeluh terus-terusan soal itu. Manchester City ditahan imbang Arsenal dalam laga penutup pekan ke-5 Liga Inggris. Pep Guardiola mengaku dirinya tak mau memainkan permainan defensif. Namun, faktor kebugaran pemain karena jadwal padat jadi salah satu alasan dirinya terpaksa menerapkan strategi bertahan. Arsenal bermain lebih baik dan kami sangat lelah. Terkadang orang tidak menyadari. Pertandingan melawan Napoli di Liga Champions sangat emosional. Setelah itu hari pemulihan dan lusa Anda harus perjalanan 4-5 jam ke London, kata Guardiola usai laga Arsenal versus Manchester City
dikutip dari ESPN. Namun jika Anda ingin membahas fakta bahwa sekarang saya mengeluh tentang jadwal, oke, saya mengeluh tentang jadwal. Apakah Anda puas? Oke, jelasnya. Komentar Guardiola itu ditanggapi legenda Manchester United Roy Keane. Dia menilai apa yang dilalui Manchester City tak lebih berat ketimbang tim-tim lain yang punya jadwal pada sama dan harus melalui pertandingan lebih jauh di Eropa. Arsenal terancam kehilangan Noni Madueke 2 bulan akibat cedera lutut. Arsenal kembali harus menerima kabar buruk dari ruang medis. Noni Madueke dipastikan menepi cukup lama akibat cedera lutut. Pemain berusia 23 tahun itu mengalami masalah saat menghadapi Manchester City di Premier League. Ia hanya bermain hingga babak pertama sebelum ditarik keluar. Mikel Arteta menyebut bahwa sang winger sudah merasakan nyeri sejak awal pertandingan. Kondisinya kemudian memburuk sehingga tidak memungkinkan untuk melanjutkan laga. Menurut laporan The Athletic, Madueke akan absen hingga setidaknya akhir November 2025. Situasi ini menambah daftar panjang cedera The Gunners musim ini. Absennya Madueke membuat Arsenal makin kesulitan di sektor serang, sebab beberapa penyerang utama juga tengah berada di ruang perawatan. Kai Havertz harus menepi sejak Agustus setelah menjalani operasi lutut. Sementara itu Gabriel Jesus masih absen panjang akibat cedera ACL yang diderita pada Januari. Martin Odegaard pun tidak luput dari masalah dengan cedera bahu yang membuatnya absen sejak awal musim. Kondisi ini menjadi tantangan besar bagi Arteta dalam meramu strategi menyerang. Carabao Cup Port Vale versus Arsenal dini hari nanti. Port Vale dan Arsenal akan bertemu di putaran ketiga Carabao Cup 2025-2026. Pertandingan EFL Cup antara Port Vale versus Arsenal ini digelar di Vale Park. Pertandingannya dijadwalkan kick-off Kamis 25 September 2025 jam 2 dini hari waktu Indonesia Barat. Port Vale datang dengan semangat berbeda. Setelah gagal menang dalam 7 laga awal League One, tim asuhan Darren Moore kini mulai bangkit dengan 2 kemenangan beruntun. EFL Cup pun menjadi pelarian menyenangkan, apalagi mereka pernah mencapai perempat final pada musim 2023-2024. Sejarah juga sedikit memberi warna. Arsenal terakhir kali kalah dari Port Vale pada 1901 dan dalam pertemuan terakhir di Piala FA 1997-1998. The Gunners butuh replay dan adu penalti untuk lolos. Meski berbeda kelas, tuan rumah jelas tidak ingin menyerah begitu saja. Arteta diperkirakan akan melakukan rotasi besar. Nama-nama muda seperti Ethan Nwaneri, Miles Lewis-Kelly, bahkan Max Doman berpeluang tampil sejak awal. Namun, Saka kemungkinan tetap dimainkan untuk mengembalikan kondisi fisiknya. Nah, itulah tadi kumpulan berita menarik dan terupdate seputar Arsenal FC. Simak terus ya berita terupdate lainnya dari The Gunners Indonesia. See you!